Unity, persatuan dan kebersamaan. Jadi, apa sih bareng-bareng itu? Unity is oneness of purpose, not sameness of person. Sebagai orang, sebagai yang punya lembaga, sebagai yang ikut institusi tertentu, kita macam-macam. Tapi tujuan kita kan sama. Persatuan dan kebersamaan demi menuju cita-cita. Hari ini kita susah ketemu kebersamaan. Setiap orang jalan sesuai idealnya masing-masing. Jadi itu ada quote bagus. Individually we are a drop, but together we are an ocean. Sendiri-sendiri kita setetes air, tapi bareng-bareng kita adalah samudra. Samudra, laut, itu kan kalau dipecah-pecah airnya cuma jadi setetes-setetes. Tapi kalau geraknya bareng, dia jadi gelombang besar. Kita juga begitu. Semakin banyak kita konflik sama yang lain, semakin banyak kita tidak bareng-bareng, ya semakin kita lemah. Kalau zaman saya dulu SD, contohnya kan mesti sapu lidi. Saya tidak tahu sapu lidi itu masih ada nggak ya di buku anak-anak SD hari ini. Contohnya mesti lidi satu, dipatahkannya mudah. Lidi banyak, sapu lidi itu susah mematahkannya. Kecuali kamu ambil kapak atau ambil. Jadi sekarang saya tidak tahu isinya buku SD itu sudah berat-berat. Saya membayangkan ikut ujian negara SD mbah lulus mbora. Pertanyaannya susah-susah sekarang. Jadi itulah hakikatnya persatuan. Kalau ingin Indonesia kuat, kita kan selalu mimpi gitu. Kita Indonesia sebentar lagi bangkit, akan lahir Indonesia baru. Tapi kalau tidak ada unity, omong kosong. 99 orang membangun, yang satu meruntuhkan, hasilnya runtuh. Bangun itu susahnya luar biasa, tapi meruntuhkan butuh 1 menit, 1 detik. Kamu nyari musuh gampang, kamu keluar ada orang mampu pukulan dia sudah di musuh langsung. Tapi untuk nyari teman susah. Coba kamu ada orang, mas temenan yuk, itu mesti orangnya curiga. Mesti orangnya kan curiga dulu mencurigakan ya. Tiba-tiba minta jadi teman, susah loh. Nyari musuh gampang, kamu tinggal keluar ada orang pukul tiang, langsung jadi musuh saat itu juga. Alasannya apa tidak jelas, sementing gampang nyari musuh. Meruntuhkan itu gampang, membangun susah. Untuk jadi teman kan pelan-pelan. Tidak sekedar jadi teman yuk kan gitu. Jadi tanpa ada unity impossible. Yang satu, ayo kerja-kerja bangun. Beberapa meruntuhkan, mesti runtuh hasilnya, gampang. Meruntuhkan itu lebih gampang. Bangun masjid ini berbulan-bulan, coba runtuhkan, cepet. Kamu tinggal ngambil batu dibuang dia ada rusak, sudah selesai. Tidak butuh 1 hari, bangunnya bisa berbulan-bulan. Maka unity jadi kunci. Kalau tadi kemanusiaan itu modal dasarnya, kebertuhanan, kemanusiaan modal dasarnya. Tapi sebagus apapun kualitas kemanusiaan kita dan kesolehan kita, kalau tidak kompak, ya kita akan kalah. Kan ada yang bilang bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan menang terhadap kebaikan yang jalan sendiri-sendiri. Jadi kompaklah. Kompak tidak berarti sama loh ya. Oke. We are not a team because we work together. We are a team because we respect, care, and trust for each other. Jadi bersatu itu gimana sih Pak? Apa kemana-mana bareng? Apa terus selalu setuju aja? Enggak. Bersatu itu kalau kita menghargai, peduli, percaya sama yang lain. Hari ini penyakit kita adalah
tidak saling percaya, khawatir dibohongi, khawatir dicurangi. Karena mungkin sebelumnya banyak kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan di level apapun. Saya kalau ada telepon aja nomornya tidak terlalu dikenal, itu khawatir jangan-jangan ini bank mau nawarin asuransi, jangan-jangan mau sedikit gitu. Pikirannya mesti jelek dulu. Jadi tidak ada trust, tidak ada care, tidak ada kepedulian, tidak ada respect. Jadi kuncinya ada persatuan. Persatuan itu cirinya ada respect, ada care, ada trust. Kalau tiga ini nggak ada, tidak akan ada persatuan. Tidak akan ada kebersamaan. Orang yang tidak saling peduli, tidak care, tidak akan bisa bersatu. Orang yang tidak saling menghargai, tidak akan bisa bersatu. Orang yang tidak saling percaya juga tidak akan bisa bersatu. Perjuangan masih panjang. Wong bersatu aja belum, apalagi bikin strategi, apalagi sukses. Oke. Passionate head, committed to a shared vision and accomplish the impossible. Kalau sudah bersatu, hati kita akan saling nyambung, komitmennya lahir, visi bersama, tujuan bersama akan mudah dicapai, termasuk yang tidak mungkin. Termasuk yang wow, kok bisa ya? Itu kalau kompak. Kalau tidak kompak ya enggak. Oke. Terus itu katanya Martin Luther King. Alternatifnya kehidupan bersama itu cuma dua. We must learn to live together as brothers, or perish together as fools. Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara. Atau kalau tidak, kita akan hancur bersama kayak orang-orang bodoh. Jadi yang tidak mau bersatu, ngeyel tidak mau bersatu, ya berarti alamat memang ingin hancur bersama. Kayak orang-orang bodoh. Oke. Dan teknisnya seperti apa sih bersatu itu? Apa kerjanya bareng-bareng hal yang sama? Nggak, katanya Mother Teresa, I can do things you cannot, you can do things I cannot. Together we can do great things. Aku bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan, kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, dan bareng-bareng kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu yang saya sebut tadi, dharma tadi. Kamu bisa melakukan A, aku bisa melakukan B, bareng-bareng kita melakukan hal-hal besar. Hari ini di Indonesia banyak orang yang bisa melakukan A menganggap rendah yang bisa melakukan B karena dia merasa A ini yang lebih penting. Yang B juga begitu, menganggap A lebih rendah, dirinya lebih penting. Maka tidak bisa bersatu, tidak bisa bareng-bareng, tidak akan lahir hal-hal besar. Itu unity, situasi kita hari ini.